Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, saya Regita Mulyastikawati bersama teman saya Pramudia Pitaloka Dia Utama, Marsana Maulidi Arif, dan kawan kami yang lainnya, yaitu Adi Nabila Analia dan Reva Azahra. Selanjutnya kami akan membagikan materi yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan individu. Sekedar. Oke, baik, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor heredokonstitusional. Gen yang terdapat di dalam nukleus dari telur yang dibuahi pada masa embrio mempunyai sifat tersendiri pada tiap individu. Manifestasi hasil perbedaan antara gen ini dikenal sebagai hereditas. DNA yang membentuk gen mempunyai peranan penting dalam transmisi sifat-sifat herediter tersebut. Oke, selanjutnya yaitu peranan genetik pada sifat perkembangan mental masih merupakan hal yang diperdebatkan. Memang hereditas itu tidak dapat dipungkiri lagi mempunyai peranan yang besar, tapi pengaruh lingkungan itu terhadap organisme tersebut tidak dapat diabaikan. Pada saat sekarang, para ahli psikologi anak berpendapat bahwa hereditas lebih banyak mempengaruhi inteligensi dibandingkan dengan lingkungan. Sifat-sifat emosional seperti perasaan takut, kemauan, dan temperamen lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dibandingkan dengan hereditas. Oke, baik. Yang pertama yaitu ada jenis kelamin. Pada umur tertentu, pria dan wanita sangat berbeda dalam ukuran besar, kecepatan tumbuh, proporsi jasmani, dan lain-lainnya, sehingga memerlukan ukuran-ukuran normal tersendiri. Nah, wanita menjadi dewasa lebih dini, yaitu mulai adolescensi pada umur 10 tahun, sedangkan pria mulai pada umur 12 tahun. Yang kedua yaitu ada ras atau bangsa. Oleh beberapa ahli antropologi disebutkan bahwa ras kuning mempunyai hereditas lebih pendek dibandingkan dengan ras kulit putih. Perbedaan antar bangsa tampak juga bila kita bandingkan dengan orang Skandinavia yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang Itali. Oke, yang ketiga yaitu ada keluarga. Tidak jarang dijumpai dalam suatu keluarga terdapat anggota keluarga yang pendek, sedangkan anggota keluarga lainnya lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu umur. Kecepatan tumbuh yang paling besar ditemukan pada masa fetus, masa bayi, dan masa adolescensi. Dua faktor lingkungan faktor pengaruh. Definisi kandungan darah menghilangkan vitamin tertentu dari dalam makanan binatang yang sedang hamil, Werkini menemukan kelainan pada anak binatang tersebut. Jenis kelainan tersebut dapat diduga sebelumnya dengan menghilangkan vitamin tertentu. Telah dibuktikan pula bahwa kurangnya makanan selama kehamilan dapat meningkatkan angka kelahiran mati dan kematian neonatal. Diketahui pula bahwa pada ibu dengan keadaan gizi yang jelek tidak dapat terjadi konsepsi. Hal ini disinggung pula oleh Werkini dengan mengatakan the most serious congenital malformation is never to be considered at all. Dua mekanis atau kita amniotic ectopia, posisi fetus yang abnormal, trauma oligohydromen. Faktor mekanis seperti ini yang abnormal dan oligohydromen dapat menyebabkan kelainan monogel seperti kleput atau kaki bengkok. Kelainan ini tidak terlalu berat karena mungkin implantasi ovum yang salah yang juga dianggap faktor mekanis dapat mengganggu gizi embrio dan berakibat gangguan pertumbuhan. 3. Toksin kimia, propylteorasil, aminotoprin, obat konsertes, dan lain-lain. Telah diketahui bahwa obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kelainan seperti misalnya palatoschisis, hidrocephalus, hidrocystosis kranial. Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes mellitus sering menunjukkan kelainan berupa makrosomia, kardiomegali, dan hiperplasia andreat, mengakibatkan hiploglikemia. Umur rata-rata ibu yang melahirkan anak monolongik dan kelainan lain umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan umur ibu yang melahirkan anak normal. Ini mungkin disebabkan oleh kelainan beberapa endokrin
dalam tubuh ibu yang meningkat pada umur lanjut, walaupun faktor lain yang bukan endokrin, radiasi atau sinar Röntgen yang tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan kelainan pada fetus. Contoh kelainan yang pernah dilaporkan ialah mikrosefalis, spina bifida, retardasi mental, dan deformitas anggota gerak. Akibat radiasi bom atom di Hiroshima pada fetus ialah mikrosefali, retardasi mental, kelainan konektial mata dan jantung. 4. Infeksi atau trimeter dan mungkin penyakit lain, trimeter 2 dan berikutnya, topoplasmosis, hipotoplasmosis, rubella Jerman. Mungkin pula infeksi virus dan bakteri lainnya yang diderita oleh ibu pada waktu hamil muda dapat mengakibatkan kelainan pada fetus seperti katarak, bisa tuli, atau retardasi mental dan kelainan konektil jantung. Luis konektil merupakan contoh infeksi yang dapat menyerang fetus intrauterin sehingga terjadi gangguan toxoplasmosis prenatal dapat mengakibatkan maksofeli konektil atau mikrosefali dan meningitis. 5. Imunisasi. Keadaan ini timbul atas dasar adanya perbedaan golongan darah antara fetus dan ibu, sehingga ibu membentuk antibodi terhadap sel darah merah bayi yang kemudian melalui plasenta masuk ke dalam peredaran darah bayi yang akan mengakibatkan hemolysis. Akibat penghancuran sel darah merah bayi akan timbul anemia dan hiperbilirubemia. Jaringan otak sangat peka terhadap bilirubemia ini dapat terjadi kerusakan. Nomor 6. Anoksia atau gangguan plasenta. Keadaan anoksia pada Oke, berikutnya ada faktor lingkungan tapi yang pasca natal. Yang pertama yaitu gizi atau masukan makanan kualitatif dan kuantitatif. Nah, termasuk dalam hal ini bahan pembangun tubuh yaitu protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Selanjutnya ada penyakit kronis dan kelainan kongenital. Beberapa penyakit kronis seperti glomerulonefritis kronik, tuberkulosis paru, dan penyakit seliak dapat mengakibatkan retardasi pertumbuhan jasmani. Nah, hal yang sama juga dapat terjadi pada penderita kelainan jantung bawaan. Yang ketiga, yaitu ada keadaan sosial ekonomi. Hal ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan anak. Jelas dapat terlihat pada ukuran bayi yang lahir dari golongan orang tua dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, yang lebih rendah dibandingkan dengan bayi dari keluarga dengan sosial ekonomi yang cukup. Dan yang keempat yaitu musim. Di negeri yang mempunyai 4 musim terdapat perbedaan kecepatan tumbuh berat badan dan tinggi. Pertambahan tinggi terbesar pada musim semi dan paling rendah pada musim gugur. Sebaliknya, penambahan berat badan terbesar terjadi pada musim gugur dan yang terkecil pada musim semi. Dan yang terakhir itu ada faktor lain-lainnya, yaitu banyak faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, itu antara lain pengawasan medis, perbaikan sanitasi, pendidikan, faktor psikologis, dan lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama. Nah, yaitu ada perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Lalu perubahan juga ada 2. Yang pertama itu dalam bentuk ukuran dan yang kedua itu dalam bentuk perbandingan. Yang pertama dalam perubahan ukuran yaitu ada berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8,9 kg. Lalu panjang, bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian perubahan menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua itu perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Nah, lalu ada perbandingan antara yang tidak real, yang hayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya, anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Terjadi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Lalu
Yang terakhir itu dalam perkembangan sosial. Terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak yang bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Oke, untuk selanjutnya yaitu aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Nah, aspek pertumbuhan dan perkembangan ini ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik ini dibagi menjadi dua, sebelum lahir dan sesudah lahir. Sedangkan kalau misalnya sebelum lahir itu, manusia ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan yang dimana bertemunya antara sel telur dan sel sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut dengan embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut dengan janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus terbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Nah, pertumbuhan dan perkembangan janin yang berakhir pada saat kelahiran itu adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara baik. Lalu, selanjutnya yaitu pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lagi ditandai dengan periode yang sangat lambat. Pertumbuhan seorang anak terdapat 2 proses yang terjadi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan juga perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependen atau saling bergantung satu sama lain, tidak dapat dipisahkan, namun masih bisa untuk dibedakan. Pertumbuhan dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan juga fungsi seseorang. Perubahan tersebut diakibatkan bertambah banyaknya atau bertambah besarnya ukuran sel, misalnya bertambahnya tinggi badan ataupun bertambahnya berat badan seorang remaja. Sedangkan perkembangan yaitu proses yang menuju ke depan dan cenderung bersifat tetap atau tidak bisa diulang. Masa remaja ini sering dianggap sebagai masa peralihan, di mana saat-saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai seorang anak, namun bentuk fisiknya pun belum matang untuk dikatakan sebagai seorang yang sudah dewasa. Adapun karakteristik anak remaja, satu dilihat dari pertumbuhan fisiknya. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak ataupun dibandingkan dengan masa-masa pertumbuhan pada seorang yang sudah dewasa. Kedua, ada perkembangan seksual. Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada seorang remaja putri ataupun perubahan suara pada seorang remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang besar. Pubertas menjadikan seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Yang ketiga yaitu cara berpikir kaulasitas. Hal ini menyangkut tentang pola pikir sebab akibat. Remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua atau gurunya masih menganggapnya sebagai seorang anak kecil, terima jika dilarang melakukan sesuatu oleh orang tua tanpa diberikan penjelasan yang logis. Misalnya, remaja makan di depan pintu, kemudian orang tuanya melarang dengan berkata pantang. Sebagai seorang remaja, mereka akan menanyakan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan, dan jika orang tua tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, mereka akan tetap melakukannya. Yang keempat, ada emosi yang meluap-luap. Emosi remaja itu tidak stabil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Mereka belum bisa mengontrol emosi, dan saat melakukan sesuatu mereka yang menarik ego dalam diri tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosialnya. Keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri menjadi semakin penting manakala anak sudah menginjak masa remaja. Karena pada masa remaja, individu sudah memasuki dunia pergaulan yang luas yang tentu akan berpengaruh dan sangat menentukan
akan masa depannya. Kegagalan remaja dalam menguasai keterampilan sosial akan menyebabkan ia sulit untuk menyesuaikan diri di lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan. Definisi tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Akan tetapi, sebaliknya apabila mereka gagal, akan merasa kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat maupun lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu rincian tugas perkembangan dari setiap fase. Fase pertama yaitu tugas perkembangan pada masa remaja, terjadi pada usia 12 tahun sampai 21 tahun. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Fase yang selanjutnya yaitu pada fase perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, memilih pasangan. Yang kedua, belajar hidup dengan pasangan. Yang ketiga, memulai hidup dengan pasangan. Yang keempat, memelihara anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, memulai bekerja. Yang ketujuh, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kedelapan, menemukan suatu kelompok yang serasi. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa remaja untuk peserta didik usia tingkat SMTA menurut Depdiknas 2003, yaitu yang pertama, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya serta kematangan dalam perannya sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang sehat. Yang keempat, mengembangkan peluasan ilmu, teknologi, dan kesenian sesuai dengan program kurikulum, persiapan karir dan melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang kelima, mencapai kematangan dalam pilihan karir. Yang keenam, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Yang ketujuh, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang berkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual serta apresiasi seni. Dan yang terakhir yaitu mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan yang khas di tiap tingkat SMA. Yang pertama itu terjadi pada kelas 10 atau kelas 1 SMA, yaitu terjadinya penyesuaian diri dengan situasi baru. Yang kedua yaitu kelas 2 SMA, mulai adaptasi dengan mata pelajaran dan kegiatan ekskul. Dan yang terakhir itu kelas 3 SMA, yaitu persiapan kelulusan, lanjut kuliah, dan bekerja. Ya baik, itu saja materi yang dapat kami bagikan kepada kalian semua. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.